Allah itu sangat senang orang yang berhati-hati. Orang yang selalu mempersiapkan diri. Ojo helah-helah. Helah. Sing penting nglakoni helah ngono ndak ya. Jadi benar-benar karena apa? Faktanya orang yang persiapan itu memang akan mempunyai produktivitas dan fokus yang lebih tinggi. Ya. Makanya kan kita disuruh ini lomba nih. Jadi ngetip panah-panahan kecil ya. Di balangke. Iso balang tak? Dibalangke ya. Terus kowe nek iso tekan titik tengah kuwi, pas titik tengah tak kai hadiah 1 juta. Tenane, mundur. Iya kan? Lebih fokus. Dia akan mengarahkan dengan tepat ya. Kenapa? Ya tadi punya orientasi. Orang tuh sekarang sholat ora duwe orientasi ya wis bismillah ya ngono tok. Bismillah ya. Nek dongakno mudah-mudahan sholatku apik. Lah sing sholat sapa? Enggak kalian itu ya kan. Nah gitu. Jadi prosesnya jadi itu. Maka ini kemudian ulama itu menurunkan ilmu agar kita itu punya kesempatan gitu loh. Punya kesempatan untuk mengevaluasi diri. Jangan-jangan kita merasa wis pokoknya bismillah orang nganggo persiapan blas gitu ya. Pokoknya nek ujian gue bismillah. Ora sinau bismillah tetep iso ya kan. Maksud itu piye? Ya, nah. Jadi kita kasih kesimpulan. Kemarin udah ketiga ya, hal-hal yang menghubungkan. Menghubungkan dengan Allah. Kenapa ini penting? Ya, karena khas. Ketika kemudian kita melaksanakan hal-hal yang terhubung dengan Allah, itu penduduk langit, bumi, ada udara, ada tanaman, langsung ngerti. Oh iki cedak iki Gusti Allah. Gitu. Langsung ngerti. Ya. Makanya kalau kemudian tidak ada hubungannya seperti besok di padang mahsyar itu, orang-orang yang akan mengikuti Rasul itu ditandai dengan tanda wudhu. Nah itu namanya ada hubungannya. Oke. Sing ora ya wis ora digagas, wis ora ana hubungane gitu. Makanya kita itu berusaha mengevaluasi jangan-jangan gitu ya. Kita itu ora terhubung ya, ora terhubung. Ya kaya salat kenceng nek ditagih utang ngono iki. Jadi tidak kepengen takarub. Ya. Dia memakai Allah untuk alasan dunianya. Sehingga tidak muncul tanda-tanda itu. Makanya ketika ada seorang ibu mengatakan, Bu Diah boleh tidak baca Quran ya untuk agar anaknya juara, bapaknya naik pangkat? Saya bilang tidak. Kenapa saya mengatakan begitu? Itu niat Bu, tidak usah dikotori. Niatnya apa? Taqarrubillah dah gitu. Lah nek perkara bar kuwi ndonga monggo, walaupun nek ndongane donya kabeh iki ya sing rada heran malaikat, gitu kan. Kowe iki takarub terus, sing dijaluk dunia terus kan gitu ya. Maka kan itu, maka biar terperbaiki ya. Maka kemarin yang pertama hal-hal yang menghubungkan dengan Allah ya, kemarin kan saya tuliskan bagaimana orang menyuburkan cinta ya. Kesimpulannya kuwatu silah billah ya, punya ikatan yang kuat dengan Allah. Nah, ya. Iki wonge seneng apa ora, ngono kan kita. Kuwatu silah billah. Nah, kuwatu silah billah itu memang ditandai dengan dzikir, ya dzikir. Ya, ditandai dengan dzikir. Ya, selalu mengingat Allah. Kok kesimpulan biduyung ini kan kesimpulannya kan gini ya. Dzikir itu ada ibadah ya Bu, ada tilawah.
ada wirid, ada doa. Saya kemarin lihat ada seorang pengusaha ya bicara. Saya itu ini bahasa masyarakat ya. Saya itu niteni. Kalau ada keluarga yang dimuliakan tuh ketok api terus. Ya kadang ora dadi wong penting. Ning pokoke wong nganggep kuwi apik. Maka bahasa kita tokoh ya ditokohkan apik. Kuwi mesti ada di antara keluarga itu yang punya kebaikan terus-menerus. Punya amal unggulan. Kata dia, saya termasuk salah satunya. Saya heran sama keluarga itu. Keluarga itu enggak nyolok gitu ya. Tapi ibunya itu seneng kasih makan orang. Ya, angger neng dia neng gone terase ki duwe apa jenenge? Meja besar. Ya, terus anek wong liwat, wis dimangan dulu. Dimangan. Mangan. Itu terus. Ibu biasa ya, rahat gitu ya. Nah, saya itu termasuk orang yang kecilnya, saya itu orang yang hidupnya dari dulu itu memang makan susah. Artinya untuk buat makan itu susah. Jadi saya memang orang yang diuntungkan. Nah, ibu ya apa? Liwat terus. Urung mangan. Nah, maka itu bagian penting ternyata walaupun sederhana ibu. Sampai memberi makan orang yang tidak bisa makan itu menjadi andalan amal yang didawamkan di bulan Ramadan. Dulu sudah saya sampaikan, memberi makan orang yang tidak bisa makan itu dia menabung kebaikan yang besar dan akan dibalas dengan besar. Dawam ya Bu, terus. Ya itu. Nah, wirid juga begitu. Ya kan? Karena apa? Ini bahkan bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau kemudian ada orang yang mendekatkan kepada Allah, ya, itu dengan melakukannya terus-menerus wirid itu, ya. Salah satu contoh yang sering digarisbawahi ulama adalah amal pagi. Ya. Orang yang tidak kehilangan amal pagi itu dijaga dan dijamin. Dijaga dan dijamin. Saya senang dapat kata-kata itu. Kata-kata itu saya dapat ketika saya menasihati seorang mahasiswa. Ada seorang mahasiswa itu bertanya, Umi dia, bolehkah ketika kita itu ada yang mendekati mau nikah memberikan persyaratan tidak poligami setelah nikah? Saya bilang tidak boleh, no. Itu nantang Allah itu. Kalau kamu itu kepingin begitu, ya cari yang benar. Dua, kamu punya amal andalan. Nah, kadang-kadang orang itu saking kepingin awake itu tidak diuji. Diri kita itu enggak diuji, itu mesti bingungi. Umi, saya kan istiqoroh baru sehari kemudian menstruasi. Apa amal gantinya? Rasa diganti mandek saya kok repot ya. Ya enggak? Tapi orang enggak yakin. Wah, karepe bendeng wis ndang. Semua amal itu butuh kesabaran Ibu. Butuh kesabaran. Nah, saya tak garis bawahi istikharah. Istikharah itu ketika kita merasa ragu. Jadi data yang masuk itu sudah benar, sudah baik, tapi kita masih ragu. Dan nek datane wae urung ono kok istikharah iki maksudnya apa? Dan kita juga belum tahu dia baik apa tidak kok istikharah. Apalagi wis tahu nek ora pati apik malah istikharah. Halah. Serasa tenan. Ora pati apik ning kene seneng terus istikharah. Lah ya tetep metu aja ya di pintu, di sajadah, di buku. Wis ora istikharah men aja hati-hati ya. Istikharah itu kita sudah punya data yang benar. Kerja misalnya ya, oh data niki ngene, ibadah ora dilarang ngene kerja. Wong istikharah kok Bu kerja tapi enggak boleh pakai kerudung sakap sehingga saya istikharah. Lha istikharah ngopo? Ya. Iya kan? Itu enggak boleh seperti hanya insya Allah itu. Bu dia insya Allah saya nanti enggak datang. Maksudnya biasa datang.
Ya, jadi itu harus tepat, penggunaannya itu harus tepat. Nah, maka cara malaikat kira deh silah bilang kok iso ngerti aturannya itu gawe dhewe ya saudara. Ya, jadi hati-hati. Amal itu memang sulit, harus dilatih. Maka Ramadan itu saatnya kita merubah kehidupan kita. Sehingga mulailah dari bulan Rajab. Ramadan itu Bu, aslinya fokus dunianya itu sudah dihapus. Mencoba maksimal. Dan Indonesia memang rada angel. Dodolannya laris nek Ramadan. Nah, maksudnya gini, apa boleh dodol? Sebenarnya ya monggo saja. Cuman jangan sampai merusak gitu loh. Jangan sampai merusak. Lenggawe akhir Ramadan jangan bayang orang sampai kita itu wis tenan wis kelenger arep angger bar buka langsung ambruk, ya kan? Lek sawire to lho wis piye pesenane akeh, jangan gitu, dipersiapkan yang baik itu loh. Ya. Dipersiapkan yang baik, monggo saja, jangan sampai merusak. Itu rugi besar. Ya, rugi besar. Biasanya nih nek entuk duit akeh, ya duit akeh di Ramadan itu pintek cepet. Ya karena jenengan merusak amat. Ya, jadi tidak berkah itu. Ya. Maksudnya keberkahannya kurang banyak. Yo wis iso tuku apa-apa ya wis entek ya. Didit mah entek blas. Ya, itu. Nah, itu bagian ya. Ini hati-hati. Wis diringkes minimal jenengan itu punya amal pagi. Itu terjaga dan terjamin. Saya bilang sama anak itu, kamu tidak usah kita tuh melakukannya terus tuh sampai yakin. Hanya orang yang yakin, yang kemudian ya efeknya itu ada. Banyak orang-orang biasa itu Ibu ya, wiridnya kenceng dulu doa. Seorang ibu melahirkan anak, wis bungah seneng langsung donga, ya Allah dekatkanlah anakku dengan Quran. Sehingga syukur kemudian hafal Quran. Sampai 60 tahun anak itu hidup ora enek minat untuk ngapal ke Quran. Pokoknya aku gah Bu, nek kon ngapal ke Quran. Tapi doa yang dilantunkan terus menerus selama 60 tahun itu menggetarkan arsy. Maka kemudian Allah berkehendak merubah jiwa anak itu untuk kepengen ngapal Quran walaupun usianya sudah 60 tahun. Doa yang dilakukan terus menerus, nggak usah digeloni, terus menerus kita berdoa. Abaikan saja ya hal-hal yang menyakitkan hati. Makanya nenek wong Jawa iki apik tenan lho. Ya, urip kuwi rasa dirasake. Dilakoni wae. Bahasa Indonesia ini pikir saya bahasa Jawa ya, hidup itu nggak usah dirasain ya, dijalani ya. Obat itu kan pahit, pahit ora apa dilek-lek ya kan itu. Tapi kita sudah terlanjur diharu biru dengan perasaan yo lewat sinetron drakor ya, ya. Sehingga sekarang itu banyak sekali film yang disukai ketika seorang istri ditindas melawan. Ini aku seneng, aku seneng apik. Nah, makanya dramanya bahasa Indonesia sing viral kemarin itu apa? Itu loh. Aku yang udah nonton cuman karena viral apa? Anu putus kayak layang-layang loh apa sih? Layangan putus. Wah, itu viral. Nah ya, orang dibarengi drakor yang sedemikian terus yang muncul kan layangan putus itu, ya kan? Wah heboh apa? Berani melawan. Ya walaupun sing lanang ora cetha, ya ora masalah. Emang Bu, pernikahan itu nek sing lanang ora cetha teh sampe zina ya Bu. Jeneng ora cetha itu ukurane zina. Nek berkemaki selingkuh itu sampe zina. Zina Bu, ukurane zina. Nah, selingkuh wong bojone neneng omah ya wis kloprot ya. Tapi lunga mangan karo kancane genku nek difoto wong iki ketok serasi ngono kan. Sampai zina.
Maka dipersilakan. Saya kalau sudah saya zina, saya bilang kumpul keluarga aja dibahas. Ya, iya, diperbolehkan monggo aja. Mas sabar apa terus monggo. Ya, karena itu sudah titik. Ya, jadi dia harus punya. Makanya sampai saking sayangnya Allah itu pada hambanya, saking sayangnya Rasul itu mencarikan cara. Ya berusahalah baca Quran sehari 1 juz, Bu. Kuwi digolek-goleke cara. Terus yang neng Indonesia goleke cara, enten Bu, sadurunge salat sak lembar, bar salat sak lembar, kita angel kuwi angel meneh. Kuwi 5 kali salat sak juz. Biar apa? Terjaga, terjamin. Meneh sedina 10 juz ya. Tapi ukurannya itu, nah kita itu benar-benar akan mendapatkan pertolongan cepat. Itu ukuran sikapnya itu bisa satu hari 10 juz. Tetapi Allah lagi tuh, masya Allah, kita mesti gampang kayak 10 juz itu Bu, kita pernah mendapatkan nilai ya sehari 10 juz itu hanya ketika kita bulan haram. Karena dikalikan 10. Tapi itu berhasil kan dikalikan 10. Nilainya loh ya. Ya nilainya. Itu dengan apa? Sehari punya kebiasaan 1 juz. Wis ping 10. Oh ya wis ngono wae engko nek bulan Rajab wis insyaallah ra iso andane. Dijaga itu kan itu gampang banget ya kan. Cuman sehari terus-menerus 1 juz pas bulan haram jadi 10 juz nilainya pas Ramadan ping 7. Nah terus ditawani ngene wis cocok aku. Nah aku wis boleh Ramadan sisan 700. Itu bahasa manusia Bu, tapi Allah menjaganya. Barang siapa tidak terlihat aktivitas menata diri di bulan Rajab dan Sa'ban, maka Ramadan yo ketok iso wis bolong-bolong akeh sedina 2 dina 3 dina. Apa meneh nek pertama kali wis men ya Allah Gusti ngene iki aku wis paling rak seneng. Karena putus asa malah wis wah pumpung rak poso ya kuliner poso-poso mau kuliner ya. Ya jengkel ya. Nah, jadi Bu hati-hati. Ini salah satu syarat penting. Apakah kemudian Allah akan memilih kita ya untuk dijaga? Titip ke malaikat Ibu. Jaga ya dan jaminkan dia nek kurang tambah ono. Ya. Nah itu bagian yang kita memang harus berlatih. Ibu saya ingatkan, kalau kita pengen kenikmatan dunia yang besar, yang dikurangi akhiratnya Bu. Jadi nanti ini kita latihan Rajab malah kuliner selak poso. Astagfirullahaladzim. Wis rencana padahal wis rencana piye iki ngene kan. Nah, itu kesimpulannya gampang. Yang penting budi ora ngerti. Ya. Nah, itu benar itu. Jadi misalnya, wah aku ki poso durung poso mas seneng-seneng terus. Oh itu Ramadan ancur itu. Tenan Bu. Ya apa ndak boleh seneng? Boleh, monggo. Dikurangi Bu, diatur dhewe Bu. Diatur dhewe bener. Oh itu bahaya sekali. Perbandingannya loh. Ada orang yang kuwi padune budaya memang modele wong ora gelem menikmati dunia kan. Enggak, itu serius itu saya. Karena kalimatnya jelas. Ada seorang sahabat dia hidup biasa saja. Ternyata enggak kuat dia. Kenapa enggak kuat? Karena lihat temennya. Orang tuh enggak kuat. Itu ada pembanding Bu. Didelok ngrungokke ya Allah rumangsaku koncoku kok iso seneng terus. Lama-lama enggak kuat. Ya. Kemudian dia berdoa pada Allah. Dia abid, dia orang baik. Orang baik. Ya Allah, berilah aku sedikit kenikmatan dunia. Agar aku juga bisa lebih bersyukur. Oh, abid itu ngature kata-kata apik, Bu. Ya abid kata-kata apik. Maka bangun tidur di bawah bantalnya ada emas. Kuwi zaman biyen Bu, zaman biyen. Nek saiki ora ono ngono kuwi. Emas. Maka dia sujud syukur. Dia sujud syukur. Tapi kemudian dia teringat, ya Allah, kalau aku
kemudian menerima emas ini, apakah kenikmatan akhiratku berkurang? Jawabnya iya. Gitu ya. Karena apa? Itu untuk hadiah orang-orang yang memang menahan diri. Iso bu, iso melakukannya, tapi menahan diri. Kenikmatan akhirat itu apa? Kita diberi waktu, diberi pemahaman, didorong bisa melakukannya. Maka jangan lihat kalau kemudian ini karena semanu ono sing bendina piknik selak poso. Akibatnya ora iso, jelas ora iso nyekel Quran, ora iso. Wis kesel, tekan wis kesel. Ono sing masuk angin berat bareng. Pendikit macam kan raiso, raiso. Itu sedikit contoh, secontoh alam saja bahwa kemudian berkurang bu, berkurang. Ya itu jadi hati-hati. Kemarin kemudian yang kedua, hidup itu butuh kita memang bombong apa ya? Orang-orang bombong itu seneng ya, seneng dan bahagia terhadap banyak kebaikan yang kita lakukan. Kita kan sedih juga bu, ya kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, ya kan? Koncone jaluk tulung, pasaran di duit, ya. Pas otak lewat, malah ranggo cilik, udah gede. Pokoknya sedih kita ya, wah ora iso ngene, ora iso ngono. Maka kita tuh disuruh dengan apa? Berbisnis dengan Allah. Bicara. Ya ini Allah ki wis gawe urip terjaga dan terjamin, ya terus berkembang. Hidup itu harus berkembang bu. Yang berkembang apa? Kebaikannya. Berkembang itu kebaikannya. Coba jenengan nek anu bu, apa jenengan nek gawe jenengan gawe pembukuan keuangan apa ora? Aku ora nak tak kabeh. Ya, di pembukuan keuangan itu coba uang yang dikeluarkan untuk kebaikan bertambah atau tidak. Itu tijarah. Tijarah itu apa? Berbisnis, dodolan, berbisnis dengan Allah. Ditawari apa? Kowe lho duitmu rak cukup ya. Bahkan dibilangin orang itu ya dulu saya sampaikan Allah ini ya orang itu diberi kesempatan untuk mencari ya rezeki itu mencari. Nah, rezeki yang sebelah kiri ini hanya 1% dibagi seluruh dunia. Makanya rezeki yang dari penghasilan itu memang sulit untuk mengembangkan kebaikan karena butuh esokeh. Ya, tidak bisa. Nah, kemudian Allah sampaikan ini, nah, berbisnis itu oleh Allah diberikan min haitsu la yahtasib, akan didatangkan dari segala arah. Ya. Dan itu tergantung Allah, ya kan? Nah, ini hampir 99%. Kenapa ini saya tulis 1%? Nah, 10 kakean karena ila qalil. Kalimat ila qalil itu kan nyeluke tangane ning laut terus diangkat tetesan itu dunia yang direbut-rebut itu. Ya, sehingga kalau kemudian kita tuh mengandalkan di sini, ya wis ngeleboni kotak ngono iso Bu. Ning kok nek sampai wakaf ora iso. Ora iso. Itu harus pakai ini. Ya kan? Bisnisnya pakai ini. Nah, bisnisnya itu kan yang pertama menghidupkan iman. Ya itu menghidupkan iman. Wis apal urung jenengan kudu apal ngene iki. Saya apal kayak kenapa? Oh iki kok ketok ora. Kurang ngono berarti nek yang kedua, sibuk amal soleh. Nah, amal soleh ini berhubungan dengan orang lain. Nah, orang lain. Orang lain itu nilai tertinggi itu keluarga ibu, keluarga. Ya, kemudian tetangga, terus kerabat. Itu. Ya. Maka kemarin tuh ada saya ngisi di kantor apa gitu lupa saya diantar. Dia bilang gini, Bu Dia saya mau konsultasi ya, kenapa saya itu punya adik 1. Sudah kerja Bu, tapi belum mapan. Sehingga setiap bulan itu mesti minta uang. Mbak aku kayak duit Mbak. Emang mintanya berapa? Ya kadang 200, kadang 100. Saya bilang, oh berarti itu untuk makan itu. Ya kan gitu. Gue 100 orang gue mangan. Anakku gendut. Sanggup kan 100. Saya ki bensin 50 tuh, ya kan? Naik itu.
Bu makan itu, saya bilang gitu. Iya sih Bu, itu buat tambahan makan. Sebulan kira-kira nek dikumpulkan biasanya berapa? Ya nggak lebih dari 500 sih Bu. Saya bilang gitu. Bu disedekah kayak gitu. Jenengan tuh jangan ngomong adikku ngurusui terus, disedekah kayak gitu. Jenengan lega, duitnya berkah, malah iso bali luwih akeh gitu. Syukur nek urung nganti njaluk. Ya rasa dikirimi langsung 500, bocah saya kira iso Bu, ya. Minggu pertama ya bar gajian, engko minggu kedua kayak di 200. Itu engko carry kayak di 200. Ngono kayak 500 ya entek minggu pertama tok. Kenapa? Itu dua hal. Kita niatannya sedekah memang memperhatikan dia tidak terhina. Orang yang minta itu Bu, statusnya terhina. Jadi walaupun kemudian dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia tidak akan mendapatkan izah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka saya itu sebelum minta, kasih Bu, aku kata anakku, kata ya orang yang guyu tak edit. Buktinya guyu. Ya saking beratnya kali ya menghadapi suaminya ya. Wah kok ngene gitu ya. Saking mana. Ya kan? Nah itu. Berbisnis, saya berbisnis dengan Allah. Saya tuh lihat kayak gitu-gitu tuh, itu ini kesempatan. Bahasa bisnisnya peluang. Ojo ya Allah, heran aku bocah ojo jale. Jangan keluarga nilainya tinggi. Ya. Kedua tetangga, ya tetangga. Ya. Maka saya itu apa namanya, Budia mau pinjem uang, ya. Peluangnya ya sekali 2 kali pinjam uang ganti gawe lah ndak usah pinjem punya niki wis tak anggap sedekah. Nah. Ya aja gede ya aja 10.000 digawe kok kayak 10.000. Walaupun ada yang ngeyel utang ya orang urung balik dia bilang Budia saya mau utang lagi nanti saya bayar double. Wes rasa wes tak sedekah ke. Berarti yang pertama sudah lunas, boleh saya pinjam lagi? Ya ndak lah. Ngono ya. Masalah. Ya. Itu tabungan jenengan. Tabungan jenengan bahwa ketika jenengan itu butuh Ibu, maka berdoalah ya Allah kalau Engkau terima sedekah amalku. Maka gitu. Lan tabungannya wiran duwe. Duwene muni-muni tok ora iso. Ya. Itu. Kemudian jihad. Jihad itu kita melakukan sesuatu yang menekan, yang berat. Orang nek sing nulung ini statusnya jihad. Jihad. Maka saya ada acara besar. Bagi saya itu izah dakwah, harga diri dakwah itu bagi saya lebih dari harga diri saya. Maka ketika saya nekake wong 1000 ya dikai hadiah sing ya abot sithik. Ibu usule kulkas ini hadiah kulkas ini dadak modal lho Bu, dadak tuku isine bareng. Hadiah saya pilih mesin cuci. Regane kan dilebokke bareng. Kulkas kan kulkas sing itu orang duwe kan bingung ya. Mosok kosong malah tinggal ada lambi. Berbisnis kan. Dan Allah itu ya kemarin saya sampaikan kalau kepengen berkembang terus kamu bisa itu sedekah dan infak. Diperhatikan itu Bu. Wis tak komah wae engko darake loro infak. Loro ya ora apa-apa. Itu mengembangkan. Jadi terus yang dicatat itu orang satu bakso tuku ngono tapi memastikan bahwa berkembang. Minimal tidak berkurang. Lah saiki nek sedekahe gone-gone majelis Majelisnya prai wis alhamdulillah rasa sedekah malah berat padahal 5.000. Nah, kemudian kalau kepengen disucikan itu uang yang disucikan itu semua yang terbeli itu diberkahkan. Makanya jadi Bu, zakat itu dipotong dari bruto apa neto, ya bruto tau ngarep dirsi neto ya entek lah sido zakat. Entek. Gajine sijine 5 juta, 8 juta wae kurang.
Ini iki kon zakat padahal nek wis dienggo kabeh kurang apa? Disucikan dulu. Agar semua kalau dipakai beli itu benar-benar bekah. Tuku bar di zakat ibu, tuku klambi kita ayu ngono. Lah nek ora di zakat kan tuku klambi apik-apik malah ketok wagu. Jare koncone ya Allah kowe kok tuku koyo ngono to kan ra enak ya. Saya nek gawe ngomong kayak gitu terus do gelem zakat soalnya ketok ayu. Ya, zakat. Disucikan dan dikembangkan. Ini lebih ya. Baru kemudian wakaf. Urut itu Bu. Maka bisnis itu terus ditambahkan. Oh, nek wakaf itu ngalir, Ibu ngalir. Wakaf itu ngalir. Ya. Makanya wah saya kagum. Berarti kiai ini pinter. Saya di Purworejo itu. Itu antri Bu wakaf. Wakaf 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar antri Bu. Gitu. Saya ngisi sana kiai ini santai nih. Lah iki nek wakaf koyo ngene iki ya kowe urung iso dibuka krane, wong aku ya ora iso mbangun. Lah pripun kiai dibangun ke? Heeh. Ben langsung ngalir. Oh nggih kiai. Luar biasa. Nah, kita itu terus kisruh tentang keinginan kita. Wis ngene wae. Aku tak zakat padahal belum sampai nisab. Kita itu sering kepingin hasilnya. Gajine sak yuta, pokoknya zakat. Kan entuk loro disucikan dan dikembangkan. Itu nek jenengan keluarkan ditulis sedekah. Ya, itu kadang kayak gitu dulu ya. Kepengen wakaf, omahe dikekke ya Bu. Terus nggih kemah ngono iso. Makanya ada orang yang datang nangis, suami istri gitu ya. Saya bilang ada apa? Bu, kami kepengen umroh. Badanku kepengen umroh, dadak nangis sebenarnya. Tapi kami tidak punya uang. Oh, ya bener nek nangis ya, badanku ya bener aja. Yang jadi masalah itu kami mau konsultasi, bolehkah kami menjual rumah untuk umroh? Nah terus jenengan, harus bocah-bocah nanti, ya nanti dipikir nanti tidak boleh. Itu berlebihan itu. Lanjutan mengopo umroh anti kan ngono, mau berdoa agar punya uang banyak. Aku yang belum mau iki entuk fikih kok ngendi ya Allah Gusti. Piye sih ya gitu. Jadi kita berdoa, wah kayak bener ya berdoa iso wakaf. Ya boleh-boleh saja, tapi ya menurut tatanan ini udah masuk akal. Kita akan bisa disampaikan ke wakaf nek rajin, seneng sedekah. Oh maka saya langsung pakai prinsip bersedekah sampai kaya. Anak saya, wah aku ya sampai umur segini baru dapat gaji ke sini. Kamu kepingin banyak duit? Saya bilang, kayak Umi. Aku, gimana maksudnya? Bersedekah sampai kaya. Terus lu ya anakku baru orang. Terus setuju nih ya wis. Saya setuju. Batinku kok meneng wae. Wonge wis ilang pamit. Ini seneng. Lah nek jenengan harus sedekah jek mikir sing ndi ya. Ono aku terus dia kali aja mikir nggo ciji wae. Kena rasa bingung. Ya, itu. Ini. Nah, kemudian kemarin kita bahas tentang yang ketiga, nampak dalam akhlak. Ya, nampak ini ya. Ya, ikatannya nampak dalam amal atau akhlak. Nampak dalam amal atau akhlak. Ya. Nah, ada semua dalam berbagai ini yang disebut kita tuh menjadi perpanjangan rahmatan lil alamin. Jadi wong tuh misalnya wong ra iso maca delokke kowe ngetutke apa yang kita lakukan selamat, itu namanya rahmatan dalam berbagai hal. Yang repot itu memang
tidak semua hal bisa kita lakukan. Ya karena ya tadi kita tuh sok memilah-milah. Makanya tadi kita khawatir kalau kita tuh justru sampai pada kemunafikan. Ngerti neng wegah ngelakoni pokoke aku nek sing siji kuwi wegah. Ada yang datang pada Rasul, ya Rasulullah saya itu senang Islam. Saya mau masuk Islam. Ya, tapi saya tidak mau perang. Ya, karena perang Islam itu dari senyum sampai kita. Saya mau dia suka memberi suka ini tapi tidak mau perang. Kata Rasul jangan masuk. Kamu nanti akan punya banyak problem karena tidak mau perang sama Allah akan diuji di sana. Ya, jadi kembalilah dan kuatkan ilmu. Ya gitu. Ya kayak jadi istri aku rak bayangke istri ternyata koyok ngene. Ya memang koyok ngono. Iya kan? Biar semua orang tuh bisa cerita bahwa semua keadaan itu menjadi hikmah. Ya, menjadi hikmah. Nah, kemarin saya sampaikan akhlak kepada Allah. Nah, akhlak kepada Allah itu nanti bentuknya sikap, ya kan? Akhlak kepada Rasul. Akhlak kepada diri. Akhlak kepada diri. Ya. Diri, ya. Itu tampilan. Kenapa itu dibahas? Karena ada orang yang suka menyesali dirinya. Ya terus nganggung geremeng, minimal geremeng. Aku tuh ya aku memang sekeluarga paling tidak baik, paling tidak pinter, paling tidak manfaatkan. Saking dia merasa itu geremeng. Padahal ya tadi ada apa namanya orang yang buta, dia jenggot lempar-lempar. Kamu kenapa? Apakah dirimu itu milikmu? Sesungguhnya Allah menitipkan beberapa amanah kepadamu. Maka kamu lapanglah. Maka kamu akan tahu banyak hal yang diberikan Allah padamu. Akhirnya dia bisa. Ya. Kemudian bisa hafal Quran, bisa ini dan sebagainya. Orang yang suka geremeng. Nek orang tingkat lebih tinggi dari geremeng itu apa? Ngerasani Bu, orang yang gandeng ngerasani itu ya karena dia kepengen lebih. Jadi yang lain direndahkan. Kemudian akhlak kepada keluarga. Akhlak kepada masyarakat. Akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada tetangga. Semua. Jadi ya orang yang terhubung dengan Allah ya apik tenan. Kalimat apik tenan itu apa? Manfaat. Apik tenan itu ukurannya apa? Manfaat. Ada orang seneng pengajian, ning wajahe nesu, ya. Mulai neng omahe meneng wae. Tanggane nganti tak sempat tekon. Ibu iki nek lunga ning ndi to mesti lunga terus padahal pengajian. Ya. Nah, karena gini dia engko nek tak kandhani malah aku darek isok suci. Aku nek aku to mending meneng bae yo. Ya. Kita tuh tadi kebaikan tuh dikumpul-kumpul. Ya. Sudah sering saya sampaikan 1 tambah 1 tuh sama dengan 2. Nah dalam Islam 1 tambah 1 bisa tak sama dengan 27. Itu jamaah. Maka nek mes salat sapa sing salat yuk gitu ya lumayan likur. Tapi kalau kita itu konsentrasinya sholat, aku sholat langsung sholat malah sudah timbang engko ngomong-ngomong julak gelem malah kene sakit hati gitu enggak benar gitu. Nek saya juga ya jamaah nanti aja Mi nek saya gini yuk temenin Mi sholat ya Mi ngono kan temenin Mi lah gelem ya Mi macam gitu. Nek yuk sama Mi jamaah ya jamaah nanti saya Mi aku masih apa ngono nek saya yuk temenin Mi sholat saya bilang gitu. Ya Mi ya bocah itu walaupun harus ngerti kan karpe kisan bungkusek gitu ya temenin Mi ya tuh
Itu tadi karena dikumpul-kumpulkan Bu, dikumpul-kumpulkan. Oh, sholat kesempatan itu ya. Maka disebut akhlak itu ada seorang penggembala, lagi gembala, dewean, be domba, be unta, ya kan? Ketika dia ingat hadis, ketika matahari itu ada di kepala sepenggal agak kanan, maka itu tiba waktu duhur, kumandangkan adzan, kan gitu. Padahal kan, nah wong kan sholat cetom, dia adzan sih. Laki soalnya ini adzan sih. Kok adzan bengok-bengok yang ngomong adzan, terus diam sejenak. Kemudian komat enak ya kemudian sholat. Kata Allah, lihatlah hambaku. Ya, khas itu. Oh itu. Kenapa? Dia sangat berhati-hati melaksanakan. Ya sekalipun tuh di tempat yang tidak. Oke, ini malah kaget tuh gayane itu. Nenggone HP enek adane, tapi enggak adane muni kaget. Allah astagfirullahaladzim. Ya, ya sini ya, tidak tepat itu ya. Ya karena itu nanti ya terus sholat di sauri dan sebagainya. Kecuali jangan tertib, adzan di sauri. Senani, aja seru-seru mas. Ya. Nah, sekarang akhlak kepada Allah itu bentuknya sikap. Bentuknya sikap. Sikap tampak. Ya. Nah ini maksudnya ini tuh diberitahukan lewat ilmu agar kita bisa mengevaluasi diri. Sakjane itu masuk keluarga Allah apa enggak? Deket apa enggak? Kita bombong ya. Kita merasa senang bahagia ya. Yang pertama sikap takwa. Sikap takwa. Sikap takwa, yaitu sikap berhati-hati. Sikap berhati-hati pada pelaksanaan perintah. Hati-hati. Jadi ini ora apa ya? Maksudnya kabeh kondisi ekstrem gitu tuh enggak. Berhati-hati pada pelaksanaan perintah. Ono adzan, sholat, wudhu yang sing bener, ya. Lah saya itu kalau di jalan ya hampir masjid. Wah, orang-orang yang pede pengen pumpung rene uang, sholatnya ibu-ibu tuh, sholatnya nenggone tempat imam. Terus kalau bapak-bapak teko bingung, aku sholatnya dia kan gitu ya kan. Itu namanya tidak hati-hati. Ya. Nang tengah-tengah gitu. Nah, saya tuh di rumah sakit. Saya jamaah. Ibu yang nyusul jamaah itu rada renggang. Lah tengah-tengah perawat ibu mencolot nang tengah-tengah terus ora dhewe jengking-jengking lampot aku pe. Iki sing gendah wong nek arep manggon ya manggon kono aja nggone jamaah tengah-tengah mah jengkang-jengking. Lha aku soalnya serat tugas orang genah. Lah nek meh dhewe ya aja ning kono ngono lho kan itu jamaah misalnya begitu itu. Hati-hati. Maka saya sampaikan ada ibu-ibu tuh ya. Jadi HD-nya setelah Pak Yubir saya kan sampai duhur. Oh itu nek jalan wis ngene. Gitu. Nek sholat duhur itu rawatib 4 kali, sholat duhur 4 kali, rawatib lagi 4 kali. Oh wis ngono kan Gus. Makanya saya bilang itu ya ngono ya. Lah saya itu sholat ora khusyuk lah ndekne anggo sholat arep tiba ki ndek. Terus sudah selesai tak bilang, Bu, penjenengan itu sunai duduk aja. Jadi enggak terlalu berat. Apa katanya? No, waktu kuwi arek sithik. Ya. Nek aku karo duduk ki ya engko pahalane gur separo. Oh, ngoten nggih. Berarti jenengan nek salat mepet tembok mburi, mepet tembok samping. Kene ora ngenang ini. Nah, ya kan? Gitu. Tapi itu saya ingat terus. Itu hati-hati. Ya. Itu makanya ya banyak orang yang ngerti itu. Pak Yubir sholatnya duduk terus ya.
Ya karena tadi kejongor-jongor gitu. Maka dia tambah dengan bacaan Quran, ngerti gitu. Ya. Kita ya malah ya itu kadang-kadang kita orang hati-hati gitu. Ngerti nek oh sunahke entuk lingguh. Terus lingguh ya. Luwih kepenak orang ngerti itu ngelumpuk kene itu. Ya, itu. Sikap hati-hati kepada orang tua. Kepada orang tua itu kita tidak boleh meninggikan suara. Saya ke bocah no. Ya, no. Iya, ya apa ngapa sih? Nah, itu tadi. Ya karena tadi kita itu tergantung ya Bu. Bu nyuwun sewu, keluarga itu garisnya satu. Anak, ayah, ya garisnya satu. Jadi kalau suasana keluarga itu kurang bagus, harus ada salah satu yang berinisiatif menurunkan rahmat yang besar. Itu berpengaruh. Jadi jangan nyeneni tok, maksudnya kok ngene enggak. Maka saya juga begitu. Saya itu yang tahu merasa bertanggung jawab di rumah ini. Saya pun melihat anak-anak yang bisa dikembangkan, saya backup untuk membantu, minimal meneruskan apa-apa yang saya lakukan. Ya kan mah beda-beda. Anak saya laki-laki itu 3. Sing siji Jumatan berangkat jam 10:30 karena dia mengulang bacaan. Sing siji mangkat pas adzan, sijine komat. Ya, bagi saya ya, oh lagi semene gitu jadi terus harus di pick up jadi satu. Ya, maka tadi kalau kita lihat saya itu kalau anak saya sudah nadanya tinggi saya nggak jadi ngomong, nggak jadi nyuruh saya. Iya bentar, apa? Umi itu mau titip apa? Nggak jadi, saya nggak ngomong seminggu. Anak ngetot terus, maksudnya dikongkon dong. Tapi saya tuh enggak mau saya. Pokoknya ada suara yang tinggi. Kenapa? Anak itu nanti perjalanannya sulit dalam kehidupan. Mending enggak nyuruh saya. Itu maka saya itu ya itu dalam rangka hati-hati. Nek kita bocah-bocah itu ora gelem dikongkon, aku ora ngongkon, Bu. Kacau, walaupun kemudian cerita. Loh kok ora ngerti nanti ada saatnya. Kita itu diberi kesempatan. Ya sanjenengan kuat, menurunkannya itu kuat. Sing sabar. Ya kayak ibu tadi 60 tahun loh. Ada ibu-ibu saya ini sudah berdoa 3 tahun ini. Nabi Ibrahim 90 tahun. Ya. Hati-hati. Nah makanya nyon sewu, saya itu selalu bilang, saya minta maaf ya Bu, selalu ngatur tempat duduk. Kenapa? Karena majelis itu termasuk amal yang diperintahkan. Jadi tata caranya juga harus benar. Kalau masuk ke majelis lihat ya soft yang belum dipenuhi, maka duduklah di sana. Jenengan akan dicatat sebagai penyempurna. Nek jenengan neng kafe, kuwi ora enek aturane rasa tekon aku, golek onggon sakarepe. Naik bis, naik mobil, apakah baik depan apa belakang sakarepmu, kuwi ora enek aturane. Ora enek aturane. Iya kan? Nah, yang diperintahkan, nah itu harus hati-hati. Silaturahim, jusak sae. Silaturahim tuan kono, ya Allah, baik kok ngene ya. Ngono ki. Ngono ki ya. Aja sak sae. Kenapa dampak silaturahim itu besar? Dipanjangkan usia, dipanjangkan waktu berbuat baik, diberikan kemudahan untuk mengambil hikmah dan selalu diberi rezeki yang tidak diduga. Itu silaturahim. Maka tata cara silaturahim itu juga harus diperhatikan. Ojo koyo dolan wak-wakan gitu. Kuwi berarti dolan. Nek niate dolan ya sakarepmu ya. Dan nek dolan diniati silaturahim gimana? Dolan diniati. Nah, itu ya. Jadi hati-hati. Silaturahim ya. Dipanjangkan umurnya itu dipanjangkan waktu juga ya, berbuat baik. Ono waktu ini kok ono wae berbuat baik itu. Yang kedua dimudahkan mendapat hikmah. Hikmah itu sing didelok, sing dirungokke itu mulih ki rasane wah ketoke aku iso. Gitu ya. Maka kalau silaturahim itu dipilih Bu, direncanakan. Nek memang kita itu jek model wong komentar, dipilih dulu ke silaturahim ke orang-orang yang memang bisa memberikan nasihat, bisa memberikan masukan terus sampai orang bebas kita tetap bisa memberi
masukkan hikmah, tapi harus dilatih dulu. Yang ketiga tadi diberikan rezeki tanpa diduga. Itu paling nyeneng dalam hidup itu. 3 hal itu didapat dari amal apa? 1, silaturahim. 2, berbakti pada orang tua. Itu diberi rezeki yang tidak diduga, selebihnya nggak ada. Diberi rezeki yang tidak diduga itu hanya 2 amalan. Ya. Jadi itu memang abot. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua sikap mahabbah, sikap cinta, mahabbah. Ketok seneng, wong arep ngaji nesu, ketok seneng, maca Quran ketok seneng, ana adzan ketok seneng, ketok seneng, ketok ras. Ya. Makanya saya bilang sama anak-anak, saya itu tidak pernah mewajibkan anak-anak macam-macam. Hanya satu hal yang penting, nek disuruh sholat mukanya yang bagus. Jadi menurut aku, ya. Syukur kamu mau baca Quran, wis. Ya. Maka saya diprotes, ya. Diprotes sama anak saya perempuan. Umi itu didik anak laki-laki tidak, maksudnya tidak secermat ya, sedisiplin anak perempuan. Karena itu sing lanang ono keluargane koncone iku sing lanang yo ngewangi apa-apa. Saya bilang 2 hal itu sudah cukup mengangkat derajat orang tuanya. Sholat dengan senang, ya, dan kemudian mau dikit. Itu sudah mengangkat derajat. Nah, perkara orang ngewangi umi itu nanti ada balasannya. Dia akan diuji dengan istri dan mertuanya. Jadi saya santai aja ya. Saya mau kamu itu loh. Engko ketemu serantek lho iso ditusting. Ya. Mahabbah. Nah, ciri mahabbah itu apa? Ridho. Lapang dada. Ya, wong nek seneng itu lapang dada ya wis ra apa-apa. Ora diojok pekene ngono nesune ora. Saiki wis ya. Nesu. Ibu-ibu itu salah satu ciri nesu apa? Ganti dino majelis. Ridho, ya. Kemudian apa? Asyik pada kebaikan. Asik pada kebaikan. Wah, makanya saya masih punya masih punya angan-angan selain ya ada hadiah, ada subsidi beras. Saya tuh kepingin buka warung sarapan gratis. Kan bukanya tekan jam 8:30 karena jam 9 wis ora sarapan. Lah pada usul manggo kota ibu ngopi tayo ora seru ya, kan seru jiko-jiko. Kurang para nah. Yang kedua, saya kepengen mendirikan toko barbeque itu ya, barang bekas berkualitas. Ada yang bilang gini, berarti dijual online. Aku kepengen ketemu wong kok dijual online ya. Ketemu orang-orang yang membutuhkan itu. Harus datang sendiri. Ya kan, Bu? Nah, pakai member. Jadi dari berbagai sisi itu. Nah, saya itu ide itu terus saya kemalkan perkara melakukan engko apa-apa tapi kan terus gitu. Itu luar biasa. Timbang makan siang wis ora aku pilih. Yang syar'i itu sarapan itu. Yang syar'i itu sarapan. Lah saiki bocah cilik-cilik sekolah nganti ra sarapan. Ya. Mboke paku. Nyetater sepeda motor ora kelar-kelar. Lah macet. Terus itu sarapan. Ya. Wis bar jam 09.00. Karena bariki itu syukur ya. Ya, gitu ibu-ibu ya. Nanti kita lanjutkan ya. Saya itu YouTube kok saya kira Budiah ya, ganti-ganti ya. Ya. Hal-hal sekali lagi saya ingatkan Ibu ya, coba kita berusaha agak keras gitu ya, melatih jiwa kita untuk seneng ya, minimal biar dawam wes. Karena saya berarti sekarang masih jam 4, itu 5:30 itu udah selesai loh Bu, wirid panjang udah selesai.
Ya masalahnya tadi makanya kita harus sering melakukannya. Ada yang bertanya, Budia saya itu membaca Ar-Rahman wis menggah-menggah apa faktor? Oh enggak ya Bu, faktor jarang dibaca. Jadi menggah-menggah. Begitu Ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu tanggal 23 masih minggu depannya aku enggak lali no. Tanggal 23 kuwi cuti bersama tanggal 24 Selasa. Aku engko seneni bapak-bapak cuti bersama kok cek ngaji ya. Jadi berarti minggu tanggal 23 itu libur sehari-hari. Maksudnya Selasa sekali, ini sekali gitu ya Bu. Piknik sama keluarga. Begitu Ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan sekali lagi mohon dikuatkan ya latihannya. Mari kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa firidho ilah bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimatar rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajron kasiro wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin minkum. Salam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.